Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di renungan harian pada pagi hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya jika saudara mensubscribe channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tema kita pada pagi hari ini adalah jadilah tenang dan percaya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bukan karena ia tidak mengerti, melainkan ia sedang berharap agar mereka bisa tetap teguh dan tidak tergoncang saat badai menerpa. Berani mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya dan tetap tenang dalam melewati apapun karena kebergantungan penuh kepadanya. Ketika kita percaya, maka kita tidak akan takut. Tetapi ketika kita takut, itu artinya kita sedang tidak percaya. Tanpa kita sadari, sebenarnya dengan ketakutan kita, seakan kita tidak percaya kepadanya, mengecilkan Dia, seakan Tuhan tidak sanggup mengatasi masalah kita, atau seakan kita tidak percaya akan kasih setia-Nya yang selalu mau ada bagi kita. Walaupun mungkin yang dilihat oleh murid-murid ketika itu adalah badai yang besar dan laut yang mengamuk, serta Yesus yang sedang tertidur lelap. Mungkin mereka berpikir ia tidur, menolong dirinya saja pasti ia tidak mampu, karena ia sedang tidak sadar. Bisa saja karena itu mereka panik dan merasa telah di ujung maut. Mereka lupa jika yang ada bersama mereka adalah Tuhan, Sang Spesialis pembuat mukjizat. Sampai akhirnya mereka membangunkan Yesus dan mempertanyakan tentang kepeduliannya terhadap hidup dan matinya mereka. Sungguh menyedihkan, karena mereka tidak mengenal Tuhan yang menyediakan pertolongan dan kelepasan seganas apapun masalah yang dihadapi. Sebenarnya mereka masih sadar bahwa Yesus sanggup menolong mereka kapanpun dan dengan cara apapun. Namun dalam kepanikan, mereka mencoba menolong diri mereka sendiri hingga kehabisan akal. Barulah mereka mencari Dia. Barangkali kita sama dengan mereka yang terbiasa mengurus diri sendiri dengan apa yang mampu kita kerjakan, sampai tidak mencari dan mendapatkan Dia, Sang Juru Selamat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kelebihan kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan, Sang Juru Selamat pribadi kita, yang menolong kita. Saudara yang terkasih, mulai sekarang berhentilah dari kepanikan dan jadilah tenang, karena dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dan ketika Yesus menghardik angin dan badai, lalu seketika itu juga laut menjadi tenang, maka mereka pun bertanya-tanya, orang apakah ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya?
Dan Yesus hanya menjawab mereka dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tanpa kita sadari, mungkin ada banyak kali Yesus telah bertanya demikian terhadap kebodohan kita. Karena kali ini kita diperhadapkan pada gelombang kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar yang belum pernah kita alami. Seharusnya kita telah memahami dengan benar bahwa Tuhan Yesus tetap satu-satunya jawaban bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan pernah abaikan keberadaannya, apalagi meragukan kasih setia serta kemauannya untuk menolong kita. Karena Ia selalu ingin menyelamatkan kita. Bahkan sebelum kita mengenalnya, Ia sudah menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Dan itu berarti tidak ada lagi yang menahan Dia untuk tidak ada bersama dengan kita dalam menghadapi badai yang paling hebat sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, dan bagi kita tidak ada yang mustahil. Ia selalu punya cara dalam menolong dan menyelamatkan kita. Maka adalah tenang dalam perlindungan kasih setia-Nya. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 tertulis demikian. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kita. Bagian kita adalah percaya dan berpengharapan hanya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara-saudari. Dan jangan lupa, jika saudara-saudari merasa terberkati melalui renungan ini, silakan subscribe channel ini. Semangat dan sukacita selalu di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.